Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 kita masih membahas tentang Simply Supported Composite Beam ya, tapi kita akan fokus ke pembahasan tentang tegangan, defleksi, dan cracking ya atau retak di kondisi servis atau kondisi beban layan. Pada komposit beam ya atau balok komposit itu biasanya, ya ini tidak hanya pada balok komposit tapi pada balok pada umumnya itu biasanya didesain pertama itu berdasarkan kekuatan ultimate-nya. Jadi terhadap batasan ultimate-nya pertama didesainnya terhadap itu. Kemudian setelah mendapatkan dimensi dan tulangan itu kalau beam biasa ya, balok beton bertulang biasa itu kan seperti itu. Jadi pertama didesain terhadap MU kan waktu itu. Nah, kalau masih ingat didesain terhadap MU kemudian nanti didapatkan diasumsikan B-nya berapa, H-nya berapa, D-nya berapa, tulangannya berapa, kemudian dicek apakah aman atau tidak. Jadi ini pada balok komposit itu sama stepnya. Jadi pertama didesain dulu terhadap ultimate-nya. MU itu kan momen ultimate kayak gitu kan. Nah, ini sama. Ini didesain terhadap kondisi ultimate dulu, baru kemudian dicek terhadap kondisi layan, terhadap kondisi servis. Nah, untuk kondisi layan itu biasanya kan ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya di sesi sebelumnya. Untuk kondisi layan itu kan diwakili oleh defleksi dan retak. Jadi dua itu yang mewakili untuk kondisi layan batasannya. Nah, untuk balok dengan tumpuan sederhana itu eh, kondisi kritisnya itu biasanya tercapai pada kondisi terhadap defleksi gitu. Jadi tolak ukurnya dia aman atau tidak terhadap kondisi layan itu biasanya tolak ukurnya adalah kondisi defleksinya. Dimana kalau kita membahas balok komposit berarti kan dia balok komposit itu baloknya biasanya steel, kemudian slabnya beton ya, atau kadang juga slabnya komposit dengan expanded metal atau plat bonded kayak gitu. Nah, kadangkala ada keputusan itu akan digunakan perancah atau tidak. Nah, kondisi kritis terhadap defleksi ini biasanya lebih bisa terwakili lagi kalau di mana dia kondisinya itu ketika didesain tidak menggunakan perancah. Jadi lebih kritis lagi itu terhadap defleksinya. Biasanya pengecekan terhadap defleksi itu dilakukan ketika tidak digunakan perancah. Jadi benar-benar dari awal itu hanya plat bonded saja, kemudian dicor di atasnya. Nah, untuk struktur-struktur yang dia biasanya bentang lebar, katakanlah kayak masjid, kemudian ada gimnasium ya, gimnasium itu kayak ya di situ ada area-area buat olahraga, ada lapangan volinya, ada lapangan futsalnya tapi indoor gitu, tapi di lantai 2 ke atas, kemudian ada hall kayak gitu ya. Nah, untuk struktur-struktur yang dia memang didesain luas. Nah, ini kemungkinan biasanya selain beban yang tadi kita bicarakan, beban ultimate dan beban layan, kondisi layan ini dicek juga terhadap vibrasi. Jadi getaran ya, vibrasi itu getaran. Karena ketika kondisinya luas, berarti kan minim kolom. Kalau luasannya besar itu kan minim kolom, artinya bentangannya besar-besar. Ketika bentangannya besar, si struktur balok ini dia rentan terhadap getaran. Karena dia jadi fleksibel kan, dia jatuhnya bukan ke arah kaku tapi ke arah fleksibel. Ketika suatu struktur itu lebih ke arah fleksibel, dia akan cenderung gampang bergetar ya, karena frekuensinya kecil ya. Nah, kemudian ada juga yang membuat komposit itu kan dari IWF, beamnya IWF, pakai IWF baja IWF itu kemudian dibungkus dengan beton, kan ada juga yang seperti itu. Walaupun kebanyakan dipakai untuk kolom, tapi
beberapa struktur itu menggunakan balok IWF dibungkus persegi dengan beton. Nah, untuk tipe-tipe balok komposit yang seperti itu, untuk pengecekan kondisi layan pun itu harus dilakukan pengecekan lebar retak pada betonnya. Karena satu itu kaitannya dengan ya seperti balok beton bertulang ya. Ketika dia sudah mengalami tegangan tarik, di nilai tertentu si beton ini tidak mampu lagi untuk menahan tariknya, tegangan tariknya. Karena ini kan balok, jadi pasti yang bawah itu tarik, yang atas tekan atau desak kalau itu tumpuan sederhana. Jadi pada nilai tertentu dia sudah tidak bisa menahan retak lagi sehingga akan terjadi retak. Nah, itu harus dicek lebar retaknya. Kalau retaknya sudah cukup lebar, itu ada batasannya di SNI. Kalau dia cukup lebar kan si beton ini sudah tidak ada kekuatannya untuk menahan lagi terhadap tarik ya. Kemudian yang bagian bawah maksudnya. Kemudian justru itu nanti kalau dibiarkan terbuka retakannya itu akan mempengaruhi keawetan dari si bajanya. Gitu kan. Karena bajanya jadi terekspos dengan lingkungan luar. Atau bisa juga ada kaitannya dengan peningkatan risiko kebakaran. Karena ada yang menggunakan balok komposit ini untuk fire protection. Tapi ketika sudah terjadi crack, maka ya ada peningkatan potensi kebakaran kan lebih tinggi. Nah, kalau diasumsikan lelehnya struktur ini terjadi ketika masa layan, ketika beban layan itu pada balok komposit dengan kondisi simply supported pada suatu bangunan itu terjadinya akan di flank bagian bawah. Jadi dekat dengan tengah bentang ya kondisinya. Posisinya di situ. Nah, posisinya ini atau kondisinya ini tergantung rasio antara beban variabel dan beban permanen yang diberikan oleh persamaan yang ini ya, R sama dengan Giga per Giga. Ini pada kondisi yang bukan pada kondisi ya, yang sebenarnya dia itu udah mencakup nilai safety factor pada bebannya, maksudnya bukan pada beban, tapi pada aksi ya. Aksi itu ya kondisi ketika ada beban, kemudian strukturnya memberikan reaksi dan lain sebagainya gitu. Jadi kondisi struktur bekerja itu kan ada safety faktornya, kemudian dari sisi material juga ada safety faktornya, kemudian dari sisi metode konstruksi yang dipakai itu ada safety faktornya juga, kemudian rasio dari tahanan desain terhadap leleh ya, terhadap momen leleh yang bersamanya ini Z sama dengan MPL kondisi desain dan M elastis kondisi beban layan. Di mana M yang ini, momen ini, elastis ini adalah bending momen yang terjadi ketika leleh pada baja itu pertama kali terjadi. Untuk kondisi sagging bending ya, untuk kondisi lentur sagging itu dengan asumsi ini safety factor atau faktor reduksi untuk materialnya itu 1, diasumsikan seperti itu. Nah, nilai ini, nilai perbandingan atau safety faktornya dari desain terhadap pertama kali leleh terjadi ketika servis itu nilainya antara rentang 1,25 sampai 1,35 untuk konstruksi dengan perancah. Kemudian untuk yang tanpa perancah itu nilainya 1,45. Jadi seperti itu. Jadi untuk kepentingan desain biasanya diambil nilai-nilai ini.